Aduh, menyedihkan sekali. Apa yang terjadi di HIPMI? Beberapa orang mengirim WA kepada saya dan mengirim video tentang pertengkaran pukul-pukulan yang terjadi di Hotel Alila Solo terkait dengan Munas HIPMI ke-17. Ini sedih juga ya, karena tinju-tinjuan dan kemudian beredar juga beberapa percakapan. Katanya sudah terjadi sebelumnya gara-gara rebutan rendang katanya pada waktu makan siang. Benar apa enggak saya nggak tahu berita ini, tapi lucu-lucuan. Tapi kemudian beberapa orang mengatakan pada saya, HIPMI, Himpunan Petinju Muda Indonesia. Loh, kok jadi meme begini, kok menjadi percakapan yang mengatakan HIPMI seperti itu. Saya termasuk orang yang diminta untuk mengirimkan video pendek untuk menyemangati Munas ini, dan saya sempat mengirimkan dan saya mendoakan agar pengusaha muda Indonesia makin sukses dan siap menghadapi masa-masa yang sulit. Kalau masa sulit itu benar terjadi. Tapi ketika saya membaca meme atau membaca komentar-komentar dari sejumlah orang, ini kok jadi seperti petinju muda. Pengusaha itu tidak mau berkelahi, Bung. Saya ini adalah seorang akademisi dan karena saya mengajar bisnis, maka saya juga harus menjalankan bisnis. Kalau tidak nanti apa kata murid-murid saya, Pak Reynald ini cuma ngajar teori tapi tidak ngerti prakteknya. Jadi saya mempraktekkan dan alhamdulillah saya mendirikan rumah perubahan, tapi basisnya ini adalah social enterprise, social entrepreneur. Oleh karena itu izinkan saya mengatakan kepada Anda bahwa pengusaha tidak suka berkelahi. Ini jiwa yang saya dapatkan, walaupun saya tahu pertarungan di dunia akademik itu juga kadang-kadang rumit dan kompleks, tapi saya selalu menjaga mulut, tangan, pikiran, dan beragam hal yang harus saya ucapkan. Kadang-kadang berkelahi sebentar saya langsung menarik diri. Pengusaha itu adalah orang yang ingin berteman, bukan orang yang ingin bertengkar, bukan orang yang ingin berkelahi, bukan orang yang tanduknya langsung berdiri ketika di depan ada orang yang kelihatan akan menyerang dan lain sebagainya. Cara menaklukkan orang lain bagi seorang pengusaha bukan dengan adu tanduk, bukan dengan adu cincin di tangan, tetapi adalah dengan kata-kata yang lembut dan menjaga perasaan. Saya beberapa kali ketemu dengan pengusaha yang akhirnya jadi hebat sekali. Dan mereka bilang sama saya, jadi pengusaha itu banyak gak bolehnya Pak Reynald. Dan betul, jadi mendelik saja gak boleh. Kemudian Anda memaki orang tidak boleh. Kenapa? Karena jadi pengusaha itu adalah kepercayaan. Dan gelar yang perlu diberikan pada seorang pengusaha itu adalah orang yang dipercaya. Karena yang dipercaya itu akan dapat bisnis, akan dapat hubungan. Jadi pengusaha itu bukanlah orang yang hebat sendirian. Kalau saya sebagai akademisi, saya lihat banyak sekali teman-teman saya yang adu pinter, ingin menguji di depan orang lain, selalu menjatuhkan orang lain dan sebagainya. Oke lah, itu para akademisi kadang-kadang seperti itu. Tanduknya keluarnya akademisi seperti itu. Nah, seorang pengusaha tanduknya tidak begitu. Tanduknya adalah branding, tanduknya adalah relationship, kerendah hatian. Jadi pengusaha yang hebat itu tidak pernah menyebut dirinya hebat, selalu mengatakan ya saya baru segini saja, tidak besar-besar amat, yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa berkembang. Tapi tidak pamer-pamer, tapi makin kesini pengusaha ini kok tidak ada bedanya antara pengusaha dengan penguasa. Rata-rata pengusaha tuh ingin jadi penguasa, pengen jadi penguasa yang kaya raya barangkali, ya lebih baik Anda tanggalkan usaha Anda. Beberapa teman saya yang punya usaha kemudian jadi penguasa, menjadi pejabat selevel menteri dan lain sebagainya. Rata-rata bisnisnya kemudian tidak berkembang. Rata-rata tidak bisa mencurahkan perhatiannya pada bisnisnya. Bahkan sekarang diawasi oleh KPK. Kalau dia masih menjalankan bisnisnya dan kemudian ada hubungannya dengan kementerian yang dijabat, wah, sudah disadap itu oleh KPK. Kemungkinan besar Anda akan bisa menjadi korban nanti, ditangkap karena perbuatannya sendiri. Dan tentu saja sebagai seorang pejabat publik kita harus lepaskan embel-embel itu. Karena tentu saja yang baik itu adalah ketika Anda menjadi pejabat publik, Anda sudah selesai dengan hidup Anda. Ya, tidak mencari lagi. Tapi kalau menjadi pengusaha dan kemudian bergabung di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, jadilah Anda seorang pengusaha yang benar-benar pengusaha. Pengusaha itu bukan ingin bertengkar, bukan ingin berkelahi, jaga mulut, jaga tangan, jaga segalanya. Jadi kalau ada orang di sekitar Anda salaman, Anda kenalan, Anda ngobrol, network itu penting sekali.
Dan apalagi zaman sekarang di dunia digital ini, kita perlu ekosistem. Dan ekosistem itu ada di sekitar kita. Jadi kalau Anda pergi ke Munas, ada kenalan dengan mereka. Kenalan lah yang dari Jawa Barat dengan yang datang dari Makassar. Banyak bisnis ikan di sana dengan yang dari Sorong. Ikannya bagus-bagus di sana. Rumput lautnya juga keren-keren di NTT dan sebagainya. Barangkali ada yang mempunyai hasil bumi yang lain. Barangkali ada yang punya keterampilan yang lain. Kolaborasi zaman ini. Maka ketika saya melihat di dalam Munas HIPMI itu saling berteriak-teriak. Ada yang mengatakan tidak bisa terima. Kok ini seperti di Munas para politisi? Jangan begitu kawan. Adik-adikku yang tercinta ini. Jangan lakukan seperti itu. Kontrol dirimu. Pengusaha adalah orang yang menjaga hubungan. Pengusaha adalah orang yang membangun branding. Saya kenal kakak beradik. Satu pengusaha, satu keluarga yang sekarang jadi besar sekali. Dia katakan pada saya, Pak Renald, ya jadi satu keluarga itu setiap anggota keluarga kalau usul harus saya terima. Ya udahlah, gak ada ruginya, toh bisnis kami masih tumbuh juga. Terus kemudian ketika diwawancara, kadang-kadang kita jadi tidak jadi diwawancara. Ketika kemudian sudah selesai, gak jadi dipublikasikan. Saya juga beberapa kali diminta menulis buku tentang seorang pengusaha begitu ya. Dan pengusaha ini sukses, bagus. Tapi setelah jadi kemudian hanya dibaca saja sama yang bersangkutan. Mau dicetak, nggak jadi itu dicetak karena dia takut di sini ternyata menyinggung si A, menyinggung si B. Dia ceritakan si A ternyata bisa menyakiti hati si C dan lain sebagainya. Padahal fakta semua yang ditulis di sana, jadinya nggak jadi begitu. Sementara ada kawan saya yang lain nggak peduli, pokoknya kalau sudah ditulis ya terbitkan publikasi. Akhirnya mereka bertengkar. Pengusaha tidak mau bertengkar. Pengusaha itu menjaga hubungan. Pengusaha itu semua menjadi kawan. Siapa sih yang bisa membuat usaha Anda maju? Ya kawan Anda, jaringan Anda. Carilah kawan sebanyak-banyaknya. Maka bagi pengusaha, satu musuh itu terlalu banyak. Ini pesan penting bagi para pengusaha muda, mereka yang sedang belajar bisnis, bahwa bisa saja Anda menerima warisan dari usaha orang tua Anda yang menjadi besar. Kita nggak tahu orang tua kita berbisnisnya sikut-sikutan dulu seperti apa. Tapi hidup kita semakin berbudaya. Hidup kita ini semakin beradab. Dan tentu saja kita tidak perlu mempertontonkan keluarnya tanduk kita di hadapan publik. Kamera ada di mana-mana. Perbaiki hubungan Anda satu sama lain. Pengusaha adalah orang yang selalu menjaga hubungan dan membangun usaha kita dari teman-teman kita. Banyak yang bertanya kepada saya apa yang saya lakukan ketika saya mengalami keletihan dan saya harus bekerja sangat keras. Kadang-kadang saya sampai tengah malam harus menulis buku dan sebagainya. Dan saya katakan bahwa saya selalu menggunakan apa yang ada di sebelah kanan saya ini. Tolak angin adalah herbal untuk mengatasi masuk angin dan gejala-gejalanya yang sudah ada sejak tahun 1930 dan sudah terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan sel T. Ini adalah indikator untuk meningkatnya daya tahan tubuh dan sudah lulus uji toksisitas. Jadi tidak ada efek samping buat ginjal, liver, dan organ tubuh lainnya. Produk tolak angin dan variannya ini ternyata bisa dibeli di toko online di sidomunculstore.com atau marketplace kesayangan Anda. Kalau masuk angin, orang pintar selalu minum tolak angin. Stay relevant.